Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram wa masjidi hadza, yakni Masjidin Nabawi wa Masjidil Aqsa, atau kama qala alaihi afdhalus salatu wassalam. Wa qala aidan fi hadithihi al-akhar an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil masjidil harami bimi'ati alfi salatin fi masiwahu was-salatu fi masjidi bi alfi salatin was-salatu fil masjidil aqsa bi khamsimi'ati salatin, rawahu Tabarani. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Al-Huda Kota Lumajang, Bapak Haji Hamim beserta pengurus-pengurus lainnya, Imam besar Masjid Al-Huda, Ustadz kita Imam Rawatib. Kebetulan saya tadi disuruh mengimami. Sebetulnya bapak-bapak nyon ngapunten nika, la ya umur rajul ar-rajula illa biizni. Kalau sudah ada imam rawatib tidak boleh kita jadi imam kecuali dengan izin. Tadi sudah diizini ya. Matur nuwun, terima kasih. Dan segenap panjenengan sedanten, panjenengan sedejeh jamaah Masjid Al-Huda Kota Lumajang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Insyaallah. Hari ini lembaran baru. Ya, kalau mi'yar patokannya peredaran syamsiah 2023 maksud saya. Kalau mi'yar patokannya nanti qamariyah
1 Muharram. Benar? Ya. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Di ujung ayatnya wa kullum fi falaki yasbah. Semuanya itu beredar pada porosnya. Ya, matahari diberikan oleh Allah poros tempat dia beredar. Jadi kalau matahari itu keluar dari garis porosnya, kiamat. Itulah yang Allah rekam, idza syamsu kuwirat, pecah. Makanya tertib semuanya. Dan umat Rasulullah harus lebih tertib di 2023 ini. Salat mengajarkan kita tertib, disiplin, bersih. Nah. Wal qamara, demikian juga rembulan, qaddarnahu manazila. Allah tentukan juga tempat dia berputarnya, Pak. Rilnya lah. Ya, bahasa Jawa ini rile menikah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Sampai nanti rembulan menikah hilang. Kecil jadi sabit hilang. Urjunil qadim. Kalau diterjemah dulu saya nyantri di Kudus, Pak Kiainya, urjunil qadim itu mancung, mancungnya kelapa, buah kelapa. Ya, ada mancungnya kan kecil-kecil, entek, hilang. Ya, bahasa Maduranya sobung, taoneng, boten wonten lagi, hilang. Ya, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak pernah mendahului bulan dalam beredar. Berarti qamariyah dulu. Walal lailu sabiqun nahar. Demikian juga malam enggak pernah mendahului siang. Ya. Malam enggak pernah mendahului rino, siang. Wa kullun, sedanten mereka ciptaan Allah, sedejah nikah fi falaki yasbahun, beredar pada porosnya, tertib, teratur. Kalau sudah enggak teratur, tabrakan, kiamatlah. Makanya 2023 ini, ya, di awal kita kajian ini harus lebih baik umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kita catat lembaran-lembaran yang Allah berikan ini putih. Kalau kita patokannya syamsiah tadi, dengan catatan kebaikan. Apa yang baik dipertahankan, apa yang kurang baik diperbaiki, nggih. Apa yang program yang lebih bagus lagi dibuat program lagi. Ya, kita evaluasi. Semoga salat subuh kita berjamaah diterima Allah, doa-doa kita semuanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang mungkin ada jamaah Al-Huda liburan keluar kota, Allah lindungi dari segala musibah dan bahaya. Amin. Yang punya masalah Allah berikan jalan keluar, yang punya tanggungan-tanggungan hutang Allah mudahkan untuk menyaur membayar tanggungannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sedanten yang saya hormati, mari kita sampaikan pagi hari ini salawat dan salam kita kepada qudwah teladan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau. Kelak semoga kita yang hadir ini bisa diakui menjadi pengikut dan umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di padang mahsyar. Amin. Allahumma amin. Kaji kita nanti sampai Pak Haji Amin, Pak Ketua bilang sampai jam 5-an lah, lewat sedikit. Saya akan mengambil tema, mungkin kalau muhasabah refleksi sudah umum ya, mungkin sudah ada yang kaji itu. Yang jelas satu ayat yang menjadi pengingat kita sebelum saya masuk materi sini adalah surat 59, surat Al-Hasyr, juz 28 ayat 18. Halamannya sebelah kiri, itu barisnya kalau tidak salah baris kelima, agak di tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini sudah kita hafal semua
Panjenengan kita semua sering dengar ini. Ini mengingatkan saya pribadi dan kita semuanya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, peringatan itu akan bermanfaat agar berfaedah, akan berfaedah bagi orang yang beriman. Apa pesan Allah pada ayat itu? Surah Al-Hasyr ayat 18, surat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan dari Allah untuk kita semua yang ada iman, dipanggil Allah. Nidaun Habib, panggilan dari Allah, zat yang kita cintai. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, becik panjenengan nikah, bertakwa sebenar-benarnya kepada Allah. Maka kemarin, ini hari Ahad ya, Sabtu, berarti kemarinnya lagi kita Jumatan, selalu rukun bagian dari khutbah Jumat menyampaikan wasiat apa Pak? Takwa. Jadi khutbah Jumat itu bukan sembarangan, ada SOP-nya Pak. Pertama, mengucapkan hamdalah. Kedua, salawat salam kepada Nabi. Ketiga, membaca ayat daripada Al-Quran. Keempat, memberikan nasihat wasiat takwa. Kelima, mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Jadi khutbah Jumat itu sakral. Setiap hari kita diingatkan, mohon maaf setiap pekan. Ya, satu pekan sekali, every week. Fil usbu' marrah wahidah. Sepekan sekali kita yang laki-laki salat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, maksimalkan ketakwaan kalian ketika hidup kepada Allah. Jangan main-main. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali kita dijemput Allah, meninggal wafat kecuali komitmen dengan agama Rasulullah SAW. Amin. Jangan sampai murtad. Ya. Pada ayat yang saya baca tadi, surat Al-Hasyr 18, senada, hampir senada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafs. Setiap jiwa hendaklah melihat, nerawang, nyawang. Makanya disebut oleh Allah nafsun Pak. Kalau kita yang ngaji bahasa Arab, panjenengan dulu ngaji ilmu nahu, nafsun dengan an-nafsu beda. Kalau nafsun itu isim nakiroh, siapapun dia. Tapi kalau an-nafs pakai alif lam syamsiah, isim ma'rifah. Apa maknanya? Semua jiwa ini disuruh oleh Allah untuk introspeksi melihat. Ma qaddamat lighad. Apa yang kita persiapkan untuk esok hari. Apa makna esok hari? God di sini, godin. Ketika hari kita bertemu kepada Allah. Wattaqullah, diulangi lagi. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun, maha memantau, melihat. Tak ada yang keluar dari pantauan Allah. Apa yang Allah lihat, apa yang Allah hitung, apa yang Allah awasi, bima ta'malun, apa-apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Ini nasihat buat saya dan buat kita semua orang-orang yang beriman. Judul kita, ini saya sedikit mungkin ya, keluar dari tahun baru tidak apa-apa. Keutamaan berziarah, berkunjung ke 3 masjid. Supaya 2023 kita ini punya mimpi, punya doa semangat. Allah hantarkan kita berdoa kepada Allah sebelum Allah jemput nyawa kita, bisa menginjakkan kaki ini ke 3 masjid yang Rasulullah suruh. Amin. Ya, bercita-cita panjenengan Pak. Saya punya jamaah di Jakarta, dia cerita, Ustaz, saya berdoa kepada Allah lama, doa itu baru dikabulkan. Apa itu Pak Haji? Saya bilang, semoga Allah
mudahkan kaki saya pertama kali menginjakkan, melangkahkan ke luar negeri, yang saya mengeluarkan duit uang, Allah takdirkan kaki saya sekeluarga menginjak ke kota Makkah Al-Mukarramah. Melihat ungkapan itu dahsyat dalam hati saya, Bapak ini. Jadi saya berdoa, Ustaz, kalau saya mengeluarkan duit untuk jalan-jalan kelencer-kelencer, round-round ke luar negeri, Allah takdirkan kaki ini pertama kali ke luar negeri, ke rumah Allah, ke Ka'bah. Dan Allah kabulkan itu beberapa tahun kemudian, Ustaz. Alhamdulillah saya tabung sedikit-sedikit, ya. Sedikit ada rezeki saya sisihkan, saya perbanyak doa, beramal soleh. Allah takdirkan sekeluarga saya bisa ke sana. Haji kecil. Bapak, apa maknanya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah punya tekad. Dan insya Allah yang hadir ini semua ibu-ibu di belakang, Bu dan Bapak semuanya, insya Allah bisa berangkat ke sana. Amin. Amin ya Allah. Mudah caranya. Mudah caranya. Ungkapkan kepada Allah, curhatkan kepada Allah, ikhtiar yang maksimal. Karena orang yang berangkat ke sana sejatinya bukan panggilan duit, tetapi panggilan Allah. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjuang bertempur di jalan Allah. Wal hajju, dan orang yang berangkat menunaikan haji. Wal mu'tamir, dan orang yang berangkat ke sana melakukan umrah, ibadah umrah. Wafdullah. Apa wafdullah? Utusan Allah, panggilan Allah. Da'ahum, Allah panggil mereka, fa'ajabuhu, kemudian mereka mengijabah panggil Allah. Maka yang ke sana itu panggil Allah. Banyak orang punya duit di bank, banyak Pak, deposit dan seterusnya, pakai surat berharga. Tapi kalau belum dipanggil Allah, tidak ada yang bisa. Sa'aluhu fa'atahum, mereka kemudian memohon doa kepada Allah, Allah ijabah itu doa-doanya. Karena apa? Orang yang ke sana wafdullah. Wafdullah itu sama dengan doifullah, doifur rahman, tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita punya program kesana Bapak Ibu dalam hidup ini sebelum meninggal? Karena Kanjeng Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW menyuruh itu, memotivasi. Bahasa Jawa kudusnya genggerehi, ngoyak-ngoyak, supaya semangat, punya rencana. 2023 saya harus menyisihkan rezeki saya setiap hari 20.000. 2023 ini saya harus stop ngudut. Ngertos panjangan ngudut? Di sini nggak ada yang ngudut nanti. Wallahu alam, kalau habis dahar nanti sebatang dua batang, depipis, enggak. 2023 uang udut untuk ngudut ngerokok, enggak. Saya sisihkan, tabung supaya Allah panggil saya ke sana. Harus punya begitu insyaallah. Amin. 20.000 panjenengan satu hari setong dino nih kan. Ya. Kali 365 hari. Berapa itu? 20 kali 365 hari. Kalikan di HP. Itu setahun. Kalau panjenengan 20.000. Udut entek dibakar kobong. Bahasa Jawa ini dikobong tok. Ustaz, duitku dewe Ustaz. Iya, duitnya panjenengan. Tapi itu kan titipan Allah, nikmat. Nanti ditanya. Kalau harta Pak, pertanyaannya dua. Min ainak tasaba wa fima anfaq. Saking pundi panjenengan peroleh menikah harta, dari jalan yang halal atau yang haram. Wa fima anfaq, kemana panjenengan gunakan harta itu. Kalau masalah harta dua pertanyaannya. Kalau yang lain nanti satu tok pertanyaannya. Masa muda digunakan untuk apa? Ya kan? Umur untuk apa? Ilmu untuk apa? Begitu harta, min ainaktasab wa fima anfaq. Dalam Islam itu dahsyat. Tidak dilarang kita menjadi orang kaya, bahkan disuruh kaya. 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga, semuanya orang-orang miliarder. 10 sahabat itu. Semuanya orang-orang kaya.
tapi kekayaannya digunakan untuk kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disisihkan, ditabung. Sama dikencengi doanya. Insyaallah Allah sampaikan. Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihalu, boten panjenengan diopya-opya, digenggerehi, dipersulit mengumpulkan bekal, bersusah payah merencanakan perjalanan jauh, kelencer-kelencer, raon-raon. Bahasa gaulnya sekarang anak muda, heling-heling. Kecuali illa, kata Nabi, kecuali ada istisna. Ila salasati masajid. Ketiga masjid. Keberapa masjid Pak, Bu? 3. Telung masjid menikah. 1, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Yang sekarang lagi musim dingin. Beberapa provinsi di Saudi hujan salju. Saya dapat kiriman video di Tabuk, provinsi Tabuk, salju hujan, indah sekali. Musim dingin Pak. Di Madinah sekarang kurang lebih 10 derajat. Dingin. Saya baru pulang Desember, bimbing jamaah di Jakarta, Desember tanggal 12. Oktober begitu corona selesai, Oktober juga disuruh bawa. Ya, jadi petugas saja. Itu agak panas, tapi Desember kemarin sudah enak. Mimpi Pak ke sana. Arus umat Rasulullah. Kalau enggak bisa haji besar, haji kecil. Umrah itu haji kecil. Ya, hajjun sogir, haji kecil. Bedanya hanya di Armina. Tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada malam di Muzdalifah, dan tidak ada melempar jumrah, melontar jumrah di Mina. Bedanya itu toh. Selebihnya sama umrah itu. Ya. Kata Rasul yang pertama Masjidil Haram. Mengapa Masjidil Haram, Pak? Ini pertanyaan ini harus kita jawab. 1, karena di sana ada Baitullah Musyarraf, Ka'bah Musyarrafah, ada Ka'bah yang mulia. Rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi sebagai pertanda simbol untuk mempersatukan menyembah Sang Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 96 sampai 97, yang panjenengan semua juga sudah sering mendengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Inna awwala bait, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini sebagai simbol mempersatukan manusia untuk menyembah Allah, lallazi bi Bakkah, adalah rumah yang berada di lembah Tangisan. Bakkah nama lain Makkah. Semua ahli tafsir sepakat. Bakkah itu nama lain dari Makkah, itu Bakkah. Diambil dari akar kata baka yabki, tangisan, lembah tangisan. Tangisan Nabiullah Ismail yang masih anak-anak, menahan lapar dan haus. Tangisan Ibunda Hajar harus berpisah dengan suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di padang tandus Sahara, gunung Sahara, lembah yang sekelilingnya gunung tandus. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada tanda-tanda ya manusia, nggak ada waktu itu. Sepi, kehidupan nggak ada, pohon-pohon nggak ada, air pun belum ada. Apa maknanya Bapak Ibu? Pengorbanan Nabiullah Ibrahim, ya karena memang perintah Allah, pengorbanan Ibunda Hajar. Maka terjadi dialog antara Hajar, Ibunda Hajar
dengan Nabiullah Ibrahim. Dalam tafsir disebut amarakallahu bihaza, wahai suamiku Nabiullah Ibrahim, Allah yang memerintahkan. Apakah amarakallahu, Allah yang memerintahkanmu haza ini, kita harus berpisah, engkau tinggalkan saya bersama anakmu ini yang masih bayi di padang Sahara ini, tandus. Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Naam, iya, Allah yang memerintahkan. Apa jawaban Ibunda Hajar, Pak? Dalam tafsir disebut idzan, kalau demikian la yudayyi'anallah, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya dan putramu ini. Nabiullah Ibrahim berangkat ke Palestina, bertemu dengan Ibunda Sarah. Selanjutnya, Pak, apa yang terjadi? Nabiullah Ismail nangis, lapar. Haji ngelih nih kan, ngorong, lapar, Pak, haus, nangis. Makanya kalau panjenengan kita punya anak atau cucu masih bayi, kalau nangis itu hanya ada dua kemungkinan, lapar, haus, atau buang air. Nangis. Ibunda Hajar yakin dengan pertolongan Allah. Dia lari ke bukit, namanya sekarang Bukit Sofa. Udah berada di ruangan kita ini kayak masjid, 3 lantai, marmer ber-AC. Dulu tandus, panas gersang, lari ke sana dia. Cari jalan keluar, mudah-mudahan ada tanda-tanda kehidupan. Ada makanan, mungkin ada buah-buahan atau ada air. Singkat cerita, Pak, dari Bukit Sofa lari lagi dia ke Bukit Marwah. Kurang lebih 7 kali itu, Pak. 3,5 kilo. 7 kali itu 3,5 kilo. Dari Sofa Marwah, Marwah Sofa 7 kali, terakhir di Marwah. Jadi kalau sa'i itu terakhirnya di Marwah, Pak. Jangan di Sofa. Kalau di Sofa salah, Pak D salah. Walaupun masuk TV salah panjenengan. Ya, walaupun di shooting masuk YouTube salah. Terakhirnya panjenengan harus di Marwah. Sofa Marwah sepinggat. Marwah Sofa pingkalih. Marwah Sofa 3. Marwah Marwah Sofa 4. Sofa Marwah 5. Marwah Sofa 6. Sofa Marwah 7. Terakhirnya di Marwah. Kalau terakhirnya di Sofa, yang bimbing salah. Diguyoni panjenengan tiang sedanten di sana. Udah selesai tahallulnya kok di Sofa, salah di Marwah. Singkat cerita, setelah di Marwah, Nabiullah Ismail dalam tafsir Ibnu Katsir nangis, menghentakkan kakinya, Pak. Dihentakkan. Bayi. Diutus malaikat mengembangkan sayap, pas di bawah telapak kaki di atas tanah yang Nabi Ismail itu telamaane di entuk-entuk no. Dengan izin Allah keluar air terbaik di atas muka bumi. Air itu yang disebut dengan air Zam-Zam. Siapa nyangka, Pak? Puluhan ribu tahun loh, Pak. Kalau panjenengan gadah sumur, kira-kira kita punya sumur, udah sat itu. Itu makanya pengorbanannya itu langsung dibalas Allah tadi. Bayangkan ini. Sekarang per jamaah 5 liter. Dulu sebelum 5 liter 10 liter pakai trikenalit. Sebelum 10 liter, yang penting panjenengan yarhamkallah bisa bawa air ke Indonesia. Unlimited, tanpa batas. Bayangkan ya, jutaan manusia yarhamkallah itu bawa air, enggak hante-hante. Enggak habis-habisnya itu. Itulah keajaiban air Zam-Zam. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u Zam-Zam liman syuribalah." Air Zam-Zam itu tergantung doa orang yang meminumnya. Di antara doa yang diajarkan Kanjeng Nabi SAW ketika minum Zam-Zam, satu-satunya yang minum air boleh berdiri Zam-Zam, Pak. Jadi kalau minum air Zam-Zam, dalam hadis panjenengan berdiri, menghadap kiblat kalau gitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa syifaan min kulli da. Ya Allah ya Gusti, kula nyuwun ilmu yang berkah bermanfaat, rezeki yang barokah, yang halal thayyib, dan obat dari segala penyakit yang ada di badan saya. Bismillah, minum.
Air Zam-Zam, air tanda-tanda kehidupan. Sampai sekarang. Itu siapa nyangka telamaan Nabi Ismail dientak-entakkan, malaikat disuruh Allah mengembangkan sayapnya, di sekitar itu keluar air. Sampai sekarang Pak, airnya enggak habis-habis. Allahu Akbar. Kalau panjenengan ke sana, ke Masjidil Haram, nanti ke Mekah, sepuasnya panjenengan minum air Zam-Zam. Baik yang di keran-keran luar masjid, pelataran, itu air Zam-Zam. Tapi kalau di Masjid Nabawi, yang di pelataran keran, bukan air Zam-Zam, air biasa. Kalau di Madinah, hanya ada yang digentong-gentong di dalam masjid. Gentong yang warna coklat. Panjenengan ngambil, bawa botol aqua kosong, isi. Masukkan tas kecil, tidak apa-apa. Jadi kalau di kota Mekah, semua area Masjidil Haram, ada yang keran-keran itu semua air Zam-Zam. Mengapa Masjidil Haram yang kedua? Di sana ada tempat-tempat mustajab untuk kita berdoa. Allahu Akbar. Tidak ada perjalanan yang ada tempatnya mustajab kecuali pertama Masjidil Haram. Kalau panjenengan kelencer raun ke tepi pantai gitu umpamanya, tidak ada jaminan mustajab doa di situ, benar? Tapi kalau di sana tempat-tempat mustajab. Satu, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Makanya sebelum kita turun dari Bukit Sofa ke Marwah, itu panjenengan menghadap ke Ka'bah. Ka'bahnya sebelah sana. Baca doa, la ilaha illallah. Ayo Pak, la ilaha illallah. Yang purun ngikuti, yang boten purun meneng mawon. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Semua zikirnya persis yang kita lafadzkan, diajarkan Nabi. Zikir yang kedua persis kayak takbiran, takbir Idul Adha, Idul Fitri. Habis itu setelah baca doa itu, Bapak angkat tangan, doa hajat Pak, mohon kepada Allah, nangis. Tapi mohon maaf ya, duitnya jangan yang haram juga. Duitnya pastikan halal. Jangan duit, mohon maaf, duit nyolong kon gawa nang Mekah, tunggu dicuci sik nang kono. Innallaha thayyib, Allah itu baik, bagus, la yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik. Jangan sekali-kali bawa bekal yang haram ke sana. Yang kedua, di depan multazam. Makanya kalau panjenengan lihat nanti orang di depan Ka'bah itu ada yang gelantungan. Gelantungan itu Pak, itu bagian memang dari sunnah Nabi. Memasrahkan dirinya, manjat kayak pegang tangan itu. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada multazam. Itu bagian dari tempat kita kalau berdoa mustajab, mohon ampun, mohon kebaikan, keberkahan, mustajab. Yang ketiga, di belakang makam Ibrahim. Apa Pak? Makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan makam bahasa Jawa, makam kuburan nggih. Makam ini di sini Bu, adalah tempat bekas berpijaknya kaki Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Jadi dari Ka'bah itu sekitar 5 meter itu ada bangunan yang ditutup kayak pakai keluung. Itu belakang makam Ibrahim. Nanti sejajar itu ada disediakan sop-sop begini, kita doa setelah sholat. Setelah sholat 2 rakaat doa. Pandangi Ka'bah, menangis, mohon kebaikan kepada Allah. Mohon selamat dari neraka. Makam Ibrahim. Yang selanjutnya Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah bangunan separuh yang di luar Ka'bah. Itu Hijr Ismail. Seret bangunan. Apa namanya Pak? Hijr Ismail. Siapa bisa masuk Hijr Ismail, kata Rasul, seperti dia masuk Ka'bah. Siapa bisa sholat di Hijr Ismail, seperti dia sholat di dalam Ka'bah. Dulu, sebelum corona 15 tahunan lalu, itu mudah sekali masuk Pak. Pintu masuk, pintu keluar beda. Sekarang pintu masuk dan keluar satu. Pelan-pelan. Satu triknya kalau panjenengan ke sana, mudahkan orang lain. Jangan sok-sokan tenaga, wah aku dhuwur, wah aku gede, wala. Tidak usah. Tidak ada apa-apanya Pak manusia. Saya punya jamaah kemarin itu mungkin tingginya hampir 2 meter Pak.
kerja di pelabuhan, tinggi Pak, masih 6. Ustadz, saya merasa besar. Kepelanting saya, Ustadz, katanya. Kepelanting dia. Karena merasa tadi ada sedikit keangkuhan, udah Pak. Udah memang tinggi. Dari Temanggung dia. Kerjanya di Cilegon. Tinggi, wes kayak angkatan laut itu. Wah, Ustaz, ndak ono apa-apa nih aku, Ustaz. Ya. Iya, Mas, saya bilang itu tempat keramat di Ka'bah. Enggak boleh ada sedikit pun keangkuhan. Ya. Kepelanting saya. Apa bahasa Jawanya, Pak? Kepelanting itu. Hah? Oh iya, terbawa arus butuh. Oh, untung sih selamat Sat. Besar Pak, hampir 2 meter gitu. Tinggi Pak. Itu di atas pesawat itu ngambil bagasinya plek ngono tok. Kita kadang-kadang numpak naik dulu di kursi. Bantui jamaah, dia plek plek. Itu aja udah kepelanting dia. Ke bawah arus. Ya, mudahkan, Allah mudahkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah Ta'ala. Yang ketiga atau yang selanjutnya jawabannya adalah mengapa Masjidil Haram? Apa yang disabdakan Nabi tadi? As-salatu fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Allahu Akbar. Siapa datang ke Mekah, dia kemudian salat di Masjidil Haram, 100.000 kali lipat kebaikan keberkahan salat yang dia lakukan. Jadi satu kali salat 100.000 kali lipat pahalanya. Kita tadi salat jamaah di Al-Huda cuma 27 kebaikan. Kalau panjenengan enggak jamaah, setunggal cuma. Kalau dewean setunggal. Nabi bersabda, "Shalatul jamaati afdalu min shalatil fadzi bi 27 darajah." Dalam redaksi lain, bi 25 darajah. Salat berjamaah menikah lebih afdal, lebih baik menikah daripada salatil fadz, salat dewean panjenengan. Kebaikannya 27 kali lipat. Dalam hadis lain 25 kali lipat. Kalau di sana 100.000 kali lipat. Cuma nanti kalau pulang dari sana tetap jamaah di Al-Huda ya Pak deh. Jangan wah aku wis nang kono ditang-hitung wis seminggu wis itu. Wis nang omah tok tengah-tenguk ndak gitu. Ya, bukan begitu. Dihitung, wah Ustaz saya sudah 10 hari di Mekah, Madinah 7 hari. Wah, dihitung. Enggak. Itu menunjukkan keutamaan tadi. Waktu berjalan terus tadi Pak Haji Amim sudah bilang lewat 10 Ustaz, siap sampai suruh. Itu jawaban yang terakhir. Salat di sana 100.000 kali lipat. Yang kedua, yang Nabi SAW sarankan kita untuk mengumpulkan bekal, memplanning, merencanakan perjalanan jauh, diopya-opya, digegerehi oleh Kanjeng Rasul adalah wa masjidi hada, untuk berangkat ke masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Semoga semuanya dapat ke sana. Amin ya Allah. Nikmatnya Pak Madinah itu Pak. Wah, saya kalau disuruh pilih tinggal di Madinah saya daripada di Mekah. Kalau Mekah itu memang Pak batu-batu semua gunung Pak. Untuk jebol batunya buat bangunan itu lebih mahal daripada ongkos materialnya Pak. Semua tanah itu gunung-gunung batu semua. Itu kan mau diratakan dulu kalau membangun. Batu atos Pak, watu atos. Itu untuk mengoreknya, bobolnya itu lebih mahal daripada beli besi, beli semen. Tapi kalau di Madinah datar, adem, ayam, waduh sejuk sekali. Makanya Nabi pun sampai wafat beliau lebih memilih Madinah. Begitu sampai dalam riwayat sahih, Nabi Muhammad sampai di Madinah ketika beliau diusir oleh masyarakat Mekah karena dakwah yang beliau bawa. Kalau Nabi saja dimusuhi berdakwah, apalagi lah kita ini biasa. Itu jadi pelajaran. Nabi diusir, diancam, mau dibacok, mau dibunuh, dipenjara. Terakhir turun perintah Allah, tinggalkan itu Mekah. Rasul sempat berkata, ya Makkah, wahai Makkah, innaki la ahabbu ardin ilayya. Engkau bumi yang paling saya cintai sesungguhnya. Laula ahluki, sekiranya penduduk negerimu ini, penduduk Mekah ini enggak mengusirku, ma kharajtu minki, aku enggak keluar darimu.
Siapa yang nggak cinta dengan kampung kelahiran? Benar Pak? Makanya ada di Indonesia tradisi apa? Mudik, mulih kampung, balik. Ya, bahasa awaknya pulang basamu, bahasa orang Padangnya. Ya, balik besamu. Itu naluri Pak, fitrah manusia dari perantauan. Apalagi kalau masih ada orang tua Pak, sugeng, ibu sugeng, bapak, itu yang ada di wajah kita itu ayah, mama, semangat. Semangat untuk pulang silaturahmi. Tapi kalau sudah nggak ada katanya agak berkurang. Benar Pak, agak berkurang. Beda Pak. Mumpung masih ada, kalau anak-anak di perantauan mungkin dia dikasih tahu, ya disempatkan untuk silaturahim. Ya, wa masjidi hada, dan masjidku. Begitu Nabi sampai Madinah beliau berdoa, Allahumma barik li ahli Madinah, Allahumma barik li ahli Madinah, Allahumma barik li ahli Madinah. Ya Allah, berkahi penduduk Madinah, berkahi mereka ya Allah, berkahi. Yang terakhir, Allahumma barik fi thimarihim, berkahi hasil alam buah-buahan mereka. Kurma Pak, ladang kurma itu yang banyak di Madinah. Selain nanti di Qasim. Qasim satu provinsi sebelum Riyadh, di Qasim. Itu ada perkebunan kurma yang mungkin sampai ke Masjid Al-Huda. Kalau Ramadan kurmanya itu dibagi gratis dari kedutaan Saudi yang di Jakarta ke seluruh Indonesia. Itu kebun kurmanya ada di Qasim. Yang punya bank Islam namanya Ar-Rajhi. Ar-Rajhi itu dia punya kebun hektaran kurma untuk dibagi-bagi ke seluruh negeri-negeri di dunia ini ketika Ramadan. Kurmanya itu dipack gratis sama dia. Masya Allah. Yang punya Bang Roji itu kisahnya Pak, orang biasa Pak, orang biasa, tapi Allah angkat derajatnya, punya bank terbesar. Singkat cerita Pak, Madinah itu alamnya subur, kotanya sejuk, kota yang sangat Rasulullah cintai. Kalau panjenengan minta meninggal, dalam hadis, yarhamkallah, minta diwafatkan Allah sudah sepuh, mintalah wafat di Madinah. Makanya jamaah Indonesia haji banyak yang tua-tua sepuh-sepuh. Iya kan? Apalagi haji reguler. Berapa tahun Pak Hamim sekarang kalau haji reguler? Antrian di Lumajang berapa tahun? 15, 20? Pinten? Ya Allah 30. Ini yang masih muda-muda adik-adik nabung nih. Kalau 30 tahun berarti kalau daftarnya kita umur 50, berangkatnya 80. Berarti kalau cucu panjenengan lahir langsung didaftarkan pas umur 30. Ya Allah. Ya mudah-mudahan nanti semakin banyak jatahnya. Amin. Amin. Kalau tahun kemarin setelah corona dibuka cuma 1 juta tok. Tertib sekali katanya. Ya, 1 juta tok. Jadi Masjid Nabawi Pak. Mengapa Masjid Nabawi? Yang kedua, ada tempat yang mustajab kita berdoa. Namanya disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Itulah yang disebut dengan raudhah. Apa Pak? Raudhah. Doa panjenengan salat di situ 2 rakaat atau 4 rakaat, berdoa kepada Allah mustajab. Raudhah, tidak jauh dari raudhah itu ada Rasulullah SAW dimakamkan di situ. Panjenengan setelah salat langsung berselawat mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salawatullahi alayka ya Habibullah. Nangis matanya. Ribuan tahun kita enggak bertemu Nabi sampai sekarang tapi masih beriman. Siapa enggak menangis? Orang yang sangat dicintai Allah, orang yang dekat kepada Allah, perjuangan yang dahsyat. Langsung dijawab dalam hadis Pak. Kita sholawat dari sini pun Nabi jawab. Bahkan siapa yang sholawat sekali dibalas 10 kali keberkahannya dalam hadis. Masya Allah. Tapi dimaknani Pak ya, sholawatnya dimaknani, dihayati. Semuanya Pak, pasti nangis Pak. Hanya orang-orang Syiah yang saya tengok enggak mau dia berziarah mengucapkan melambaikan tangan salam dan salawat. Mengapa Pak? Jawabannya karena ada di samping Rasul orang yang mereka benci. Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah min. Jadi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah
tidak mengajarkan itu. Apapun latar belakang ormas kita, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, kami dari Medan, Al-Wasriyah atau Persis Jawa Barat, semua sahabat Nabi orang yang mulia. Setelah Rasul, sahabat Nabi Abu Bakar, ijma ulama. Kalau orang Syiah enggak, benci minta ampun. Apalagi dengan Umar bin Khattab. Makanya mereka enggak mau mengucapkan salawat. Mojok di pelataran itu sama gurunya sama syekhnya, ngumpul bunder tok. Enggak mau dia. Saya amati ngapalin. Oh, jawabannya karena di samping Nabi ada Abu Bakar dan Umar. Sedemikian bencinya mereka. Nauzubillah min. Jadi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh. Karena sahabat Nabi orang yang mulia. Radhiyallahu anhum wa radu an. Surah 9 ayat 100. Ayatnya paling atas. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Terus walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Surah 9 100. Buka nanti. Orang-orang yang terdahulu lagi permulaan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Siapa mereka? Dari sahabat Muhajirin. Abu Bakar Muhajirin dah Pak De? Muhajirin. Umar Muhajirin boten? Muhajirin. Dan orang-orang Ansor dan orang-orang yang datang setelah mereka, tabi'in, setelah itu tabi'in. Allah ridho. Allah nyatakan mereka udah diridhoi Allah. Kok panjenengan ada orang yang mengutuk Abu Bakar, mengutuk mengolok-olok Umar? Enggak bisa, enggak masuk. Enggak boleh. Ada di YouTube, panjenengan buka nanti pas di rumah aja. Kalau belum dihapus, dari kalangan mereka di luar negeri ceramah kajian gini. Cuma di atas pentas Pak Di. Benar. Akidah alirannya Syiah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi setelah dia puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi, yang ketiga dia itu ceramahnya mengutuk, mencela Abu Bakar dan Umar. Dengan bahasa daerah. Bahasa dia. Kebetulan wonten kipas angin menikah. Kipas angin sing ageng nih kan. Bahasa Madurane rajo. Wat. Langsung tiblok kipas angin ngantem gulune tugel, Pak. Saya nengok itu gemetar saya. Beginilah Allah lindungi para sahabat. Kipas angin aja tidak ridho. Apanya Abu Bakar kita iman kita? Apanya Umar bin Khattab keimanan kita? Tidak ada apa-apanya. Mulia semua. Jaminannya surga mereka ini. Jadi ceramah dia mengkutuk, mencela Abu Bakar. Langsung kipas angin tiblok, ngantem gulune tugel. Terus enggak ono neh videone bariku. Habis enggak jadi ceramah. Kesimpulannya apa, Pak? Kipas pun tidak ridho kalau ada manusia mencela, mengkutuk sahabat Nabi. Makanya mereka enggak ke situ. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ucapkan salam. Assalamualaikum ya Habib, ya Khalifatullah, ya Abu Bakar As-Siddiq. Selamat sejahtera bagimu wahai Khalifah Abu Bakar. Habis itu Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Kita lambaikan tangan, keluar kita. Yang terakhir, Pak Hamim sudah nengok-nengok saya. Setahun sekali, nggih. Kita tambah dikit nggih. Setuju mboten? Kalau enggak saya tutup. Setuju nggih. Saya minta restu panjenengan dulu. Enggak boleh juga saya zalim, ya kan? Yang terakhir, mengapa Masjid Nabawi? Karena Nabi mengatakan, was-salatu fi masjidi, siapa orang datang ke Madinah, dia salat di Masjid Nabawi, bi alfi salatin fi masiwah. 1000 kali lipat kebajikan, pahala, kebaikan, keberkahan yang Allah berikan. 1 kali salat. Pokoknya salat tahiyatul masjid 2 rakaat, ya 1000 kali dapat. Kalau tadi Masjidil Haram 100.000. Itu jawaban yang terakhir. Yang ketiga, biar komplit. Wa Masjidil Aqsa kata Rasul, dan Masjidil Aqsa. Kebetulan sebelum corona 2019 saya ditakdirkan Allah sudah ke Palestina.
Alhamdulillah sudah sholat di Masjidil Aqsa bersama jamaah kurang lebih 45 orang waktu itu. Desember juga 2019, Desember kami. Dingin juga, musim dingin. Ingat? Kemudian 2020 Januari datang nikah corona dari Cina. Bulan 3 Maret 2020 tutup. Dunia ini peteng kabeh. Ya kan? Kan tutup 2020 bulan 3. Nanti bulan 3 2023 3 tahun kita Pak coronanya. Makanya kemarin kalau tidak salah kemarin atau hari Sabtu ya. Hari Sabtu kemarin PPKM sudah dicabut. Benar? Sudah tidak ada PPKM. Pak Jokowi sudah mengumumkan di TV tidak ada PPKM. Tidak ada lagi larangan kerumun-kerumunan, tidak ada. Panjenengan mau buat hajatan, walimah, pengajian monggo. Ya. Masjidil Aqsa. Mengapa Masjidil Aqsa, Pak? Diingat-ingat, Nabi Muhammad SAW sholat menghadap Masjidil Aqsa 16 bulan. Berapa bulan? 16 bulan. Berarti 1 tahun 4 bulan Nabi. Begitu sampai di Madinah 2 tahun, ya sampai tahun kedua Hijriah, kurang lebih 16 bulan dalam tafsir, Nabi sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kalau dari Madinah, Masjidil Aqsa arah lor, utara. Kalau Masjidil Haram dari Madinah selatan. Jadi kalau Bapak pasang kompas begitu di Madinah Masjid Nabawi, kompas kiblatnya pasti short ke selatan, bukan west. Bapak pasang ini HP, pijit kompas, pasti ke sana. Karena Masjidil Haram selatannya Madinah. 16 bulan Nabi sampai di Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa ke utara. Nabi sholat menghadap sana. Makanya Masjidil Aqsa kiblat pertama kaum muslimin. Jangan pernah kita lupakan Masjidil Aqsa. Berdoa semoga dimudahkan juga ke Masjidil Aqsa. Amin. Dan mudah-mudahan merdeka Palestina. Amin. Tidak susah-susah masuk Pak. Kalau kita agak susah Pak diwawancarai. Itu. Yang wawancarai mereka Pak. Mau masuk itu di perbatasan pemeriksaan. Walah senjata wis. Main-mainnya berbet-berbet mungkin. Zikir aja banyak zikir. Ya. Abu Nawas. Tahu jenengan ilmu Abu Nawas? Abu Nawas. Can you speak English? No English. No English. Jangan kepinteran panjenengan. Wah, was-was. Oh, lah iso masuk panjenengan. Diwawancarai bahasa Inggris. Can you speak English? No English. Enggak iso aku. Walaupun panjenengan guru bahasa Inggris, jangan bahasa Inggris. Nanti dikejar, diopiak-opiak, enggak jadi masuk panjenengan, enggak bisa. Di-reject. Wis enggak ngerti. Mau ngapa di sini? Jalan-jalan udah gitu aja. Jangan panjenengan ngomong menjawab, panjenengan bilang, "Saya mau memakmurkan ini motivasi Nabi." Wah, tambah panjenengan enggak bisa. Mereka pakai cara, kita juga pakai cara. Pakai siasat strategi. Benar, Pak, udah dikawal semua. Yahudi semuanya. Israel. Ya mudah-mudahan cepat merdeka, kita aman ke sana, Pak. Amin. Amin. 16 bulan Nabi menghadap ke sana. Sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 144. Jadi Nabi waktu sholat zuhur dalam tafsir, rakaat ke-1 dan ke-2 itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah bangkit dari rakaat kedua, tasyahud awal, turunlah surat Al-Baqarah ayat berapa? 144 yang memerintahkan Nabi untuk menghadap Masjidil Haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Setelah turun ayat ini sampai sekarang kita kiblatnya Masjidil Haram. Hanya 16 bulan. Apa maknanya tadi? Qad nara, sungguh kami melihat. Taqalluba wajhika, gerak-gerik wajahmu Muhammad. Fis samai, dari langit. Karena waktu itu orang-orang Yahudi Madinah mengatakan kiblatnya Nabi Muhammad, pengikutnya juga sama dengan kita, enggak ada bedanya. Berita burung itu terus disebarkan terus.
Itu membuat tidak nyaman Rasulullah SAW. Makanya kemudian Allah mengatakan, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha." Aku akan palingkan wajahmu ke satu kiblat yang kamu akan cinta. Bukan berarti Rasul enggak cinta Masjidil Aqsa, bukan begitu. Sejak itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka rakaat ketiga dan keempat Rasul langsung menghadap ke sana. Di tempat itu disebut sekarang Masjid Qiblataini. Masjid dua sisi dua kiblat. Mengapa disebut Masjid Qiblataini? Karena Nabi sholat di tempat itu menghadap dua arah. Rakaat pertama dan kedua zuhur, diingat-ingat, menghadap ke Palestina, ke utara. Rakaat ketiga dan keempatnya menghadap mana? Masjidil Haram. Masjidnya disebut dengan Masjid Qiblatain. Apa Qiblatain? Dua kiblat. Qiblatun, qiblatani, qiblataini. Ya. Yang terakhir, mengapa Masjidil Aqsa? Karena dia bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam akidah kita. Allah sambung Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dengan Masjidil Allah sambung. Dalam surat 17 yang panjenengan kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Teruskan. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad hanya di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Al-Quds Yerusalem. Kalau zaman itu Pak, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa membutuhkan waktu 40 hari 40 malam. Berapa hari Pak? 40 hari 40 malam. Nabi hanya bisa malam hari tok. Maka Isra dan Mi'raj mukjizat. Orang Arab kafir Quraisy enggak percaya. Karena memang waktu itu tidak ada jet, tidak ada helikopter. Yang ada onta dan kuda perjalanan. Makanya disebut Masjidil Aqsa, tempat yang jauh Aqsa itu. Nabi hanya semalam. Habis Isya sebelum subuh sudah sampai. Nabi cerita, orang kafir Quraisy mendustakan. Enggak mungkin Muhammad. Enggak mungkin. Kalau kamu sudah sampai Masjidil Aqsa, berapa tiang-tiang Masjidil Aqsa? Sebelah timurnya berapa? Selatan berapa? Utara berapa? Barat berapa? Urusan apa Nabi Muhammad ngitungi tiang masjid? Benar. Tapi karena ditantang, Allah utus malaikat Jibril membawa miniatur Masjidil Aqsa gambarnya, dinampakkan. Nabi jawab itu. Timurnya tiangnya sekian. Saya pun waktu ke sana enggak sempat ngitung-ngitung juga, Pak. Saya sudah masuk, Pak, ke masjid yang kalau kadang-kadang pasukan Israel itu masuk itu, Pak. Menjadi area Masjidil Aqsa itu 14 hektar, Pak. Berapa hektar? 14 hektar. Semua, Pak. Bukan yang kubahnya warna kuning, Pak. Kubahnya yang warna hitam, itulah yang menjadi kiblat pertama. Kalau yang warna kuning itu bagian saja. Di situ ada batu yang di dalam kuning itu kubahnya gini kuning. Di dalam bangunan itu ada batu tempat berpijaknya Kanjeng Nabi naik ke atas langit. Batunya masih ada. Saya putuh. Ya, jadi Allah sambung itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa satu kesatuan. Dan Masjidil Aqsa ini Pak, lambang kekuatan umat. Kalau ini sudah hancur, sudah direbut total oleh orang-orang musuh Allah, habis Pak yang lain. Makanya dipertahankan. Para penjaga murabitun, saudara-saudara kita orang Palestina itu ada yang jaga tiap malam Pak, gantian Pak. Jangan sempat kemudian pasukan Israel masuk, kemudian kita nggak boleh sama sekali. Mereka kuasai seperti masjid apa? Masjid apa Pak? Di Hebron. Hebron itu tepi barat. Saya sudah ke sana. Namanya Masjid Ibrahim. Masjid Ibrahim kayak begini Pak, amin. Ini disekat Pak. Separuhnya kita depan, separuh belakangnya Yahudi Pak. Karena di separuh belakangnya itu ada makam Nabi Isa dan Yakub. Jadi disekat benar tinggi gitu. Saya tanya gaidnya orang Palestina Arab, ngapain? Mereka yang sudah menguasai. Masjid yang kita yang punya dia yang ngatur. Dia, aduh, nggak masuk akal saya. Ya itulah Ustaz. Kita masuk situ, wow, detektor Pak, metal teret, pakai pintu muter itu kayak nang hotel bintang 5 nih Kak. Muter bulat, muter wah.
Nah, kita sholat yang di depannya, belakang nggak boleh kita pakai gitu, tirai tinggi. Di depannya sini ada makam Ibunda Hajar, ada kuburannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Udah dicor, karena dulu orang Yahudi mau ngambil jasadnya, sekarang dicor Pak. Itu hadis di Hebron. Hebron itu tepi barat, yang perkampungannya itu sekarang kalau Bapak lihat di TV itu selalu di bordoser rumahnya dihancurkan, itu di Hebron itu. Ya, selain di Gaza. Kalau Gaza jauh Pak, Gaza jauh. Saya tanya, Gaza itu kurang lebih dari Lumajang sini sampai Nguling kurang lebih. Jauh kan? Lumayan. Pasuruan. Dari Bintaro sampai sekitar Cirebon kalau di Jakarta. Jauh itu. Ya. Yang terakhir terus. Mengapa Masjidil Aqsa? Salat di Masjidil Aqsa 500 kebaikan kali lipat. Wassalatu fil Masjidil Aqsa bi khamsi mi'ah 500 kali lipat. Bercita-cita Pak, mimpi Pak. Allah mudahkan untuk ke sana. Amin ya rabbal alamin. Sudah lewat sedikit bonus tahun sekali. Mudah-mudahan bermanfaat materi ini, memotivasi kita. Yang enggak baik, yang kurang baik, enggak bermanfaat, buang. Termasuk tadi yang ngudut-ngudut ya. Amin. Enggak usah ngudut habis. 2000 stop ngudut, aku arek nang Palestina. Gitu. Insyaallah semuanya dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal junun, minal barasi wal jununi wa min sayil asqam. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung kepadamu semua dari penyakit menular, dari baros dan penyakit-penyakit mengerikan lainnya. Allahumma yassir ya Allah ziarah Masjidil Haram wa ziarah Masjidin Nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ziarah Masjidil Aqsa ulal qiblatain. Ya Allah, mudahkan kami semua yang hadir Bapak Ibu untuk berkunjung ke rumahmu ya Allah, berkunjung ke masjid Nabimu ya Allah, berkunjung berziarah ke Masjidil Aqsa, masjid pertama yang menjadi kiblat kaum muslimin. Allahumma ya Allah, tahhir safahatina fi hadil am. Ya Allah, berkahi kembali kami ya Allah, lembaran-lembaran putih di tahun 2023 ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya tanggungan-tanggungan mudahkan untuk menyaur membayarnya ya Allah. Yang punya masalah berikan jalan keluar ya Allah. Jadikan anak-anak kami semua, keluarga keturunan kami orang-orang yang soleh dan muslih ya Allah. Jadikan mereka pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, matur sekelangkung, nyon ngapunten nyon sapurah, mohon maaf bila ada hilap salah. Sampai bertemu di lain waktu. Siapa yang mau salat syuruk sudah masuk salat syuruk. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah berkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.